Puji Tuhan, kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya akan mengajak kita semua membuka firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan. Saat ini dari kitab Roma pasal 3 dari ayat 9, 10 dan 11. 12 ya, kita baca. 3, 2, 1. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang baik. Seorang pun tidak. Silakan duduk. Firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia. Firman Tuhan menggambarkan bahwa manusia hidup dari lahirnya sudah berdosa. Kenapa saya katakan begitu? Karena semenjak daripada Adam dan Hawa dan terjadilah dosa itu dan terus berkembang sampai kepada kita ini. Oleh sebab itulah kenapa Tuhan Yesus harus disalib, harus menderita bagi umat manusia. Itulah yang menjadi alasan penting kenapa Tuhan Yesus sendiri harus turun ke dunia sebagai manusia yang akan menggantikan orang yang berdosa itu. Jadi siksaan di kayu salib merupakan bukti dan tanda kasih daripada Bapa di surga kepada kita, bahwa kita diselamatkan bukan dengan uang kita, bukan dari kekayaan kita, bukan dari emas atau perak yang kita miliki, atau bukan dari jabatan dan kekayaan apapun yang kita punya, tetapi diselamatkan oleh tubuhnya dan darahnya. Tubuh Yesus Kristus dan darah Yesus Kristus menguduskan kita dan menyucikan kita, sehingga kita manusia yang tadinya berdosa ditebus dengan darah Yesus Kristus. Akhirnya kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ini penting sekali bagi kita karena kita melihat bahwa ketika dosa hadir dalam hidup manusia, maka tidak ada seorang pun yang benar. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mau datang mencari Allah. Dan firman Tuhan katakan semua orang tidak berguna, menyeleweng, tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Jadi karena kita sudah mengenal ini, akhirnya kita bertobat menjadi manusia yang seutuhnya, kembali lagi disucikan dan dikuduskan oleh tubuh dan darah Yesus Kristus, sehingga dosa-dosa kita diampuni di atas kayu salib. Dan firman Tuhan katakan sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, iblis tidak bisa klaim lagi bahwa perjanjian nenek moyangnya, kakek moyangnya berlaku. Dengar iblis, sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, maka kita yang berdosa ini akan menjadi makhluk yang mulia. Kenapa saya katakan makhluk yang mulia? Menjadi makhluk yang berakal budi, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan kita menjadi orang yang berguna, berbuat kebaikan, satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh iblis, dikatakan bahwa ada perjanjian kakek nenek moyangnya, dinyatakan selesai di atas kayu salib. Berarti satu finishingnya adalah penyelamatan umat manusia, dan Yesus Kristus merupakan Tuhan sendiri yang mau menjadi rupa manusia agar kita yang berdosa ini diselamatkan. Amin. Jadi kata selamat ini
bukan hanya selamat sampai tujuan, tetapi diselamatkan kembali kepada kerajaan surga. Karena pada awalnya manusia dibentuk serupa dan segambar dengan Allah. Tidak ada yang Tuhan bentuk tidak bagus. Tidak ada yang Tuhan bentuk cacat fisik. Tidak ada yang Tuhan bentuk dengan kebodohan. Tetapi sempurna. Ciptaan yang sempurna. Karena apa? Diberikan napas kehidupan. Makanya sampai hari ini kita bisa bernapas. Itu karena satu kemurahan Tuhan kepada kita. Jadi apa yang dikatakan iblis tidaklah benar. Karena apa? Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Roh-roh jahat dan setan tidak pernah bicara kebenaran. Yang mereka bicarakan adalah hal-hal yang mereka tahu menggelapkan manusia. Yang membuat manusia jatuh ke dalam berbagai masalah-masalah kehidupan. Jadi kita harus belajar hari-hari ini. Kalau dulu kita melakukan kesalahan dan dosa, hari ini bertobatlah hati kita. Mintalah pengampunan itu. Berdoalah supaya Tuhan mengampuni kita. Karena roh pengampunan itu sudah diturunkan, yaitu Roh Kudus dalam hati orang percaya, di dalam diri kita sendiri. Ya, jadi kalau sudah selesai, berarti apapun dikatakan iblis tidak berlaku lagi. Karena apa? Iblis suka klaim yang dulu. Jadi kalau sudah selesai, udah finish, tidak ada lanjut lagi. Kenapa iblis suka intimidasi kita manusia? Karena iblis tahu kelemahan kita manusia daging yang dari dulunya sudah berdosa ini suka mencoba-coba hal yang gelap. Suka sesuatu yang instan. Suka sesuatu yang spektakuler. Itulah kedagingan. Tetapi firman Tuhan ajarkan hari ini bahwa ketika itu kita melihat manusia jatuh ke dalam dosa, makanya Tuhan Yesus harus menjadi rupa manusia supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Amin. Jadi penyelamatan itu datangnya adalah dari kerajaan surga. Itu bukan ide manusia biasa, tapi itu ide kerajaan surga. Supaya kita ini menerima keselamatan kekal. Di surga nanti tidak sehari 2 hari, selama-lamanya. Ya, jadi setiap hari mari kita terus bangun diri kita bentengi diri kita. Mau iblis bisik kanan, bisik kiri, iblis sering intimidasi hati kita, bilang begini, lu payah lu, bilang begini, bilang begitu. Kamu ikut Tuhan begitu-begitu aja, doamu gak dijawab. Bilang sudah selesai di kayu salib. Jadi apa? Apa dikatakan iblis jangan kita dengar, tapi kita patahkan oleh darah anak domba Allah. Nah, jadi ini satu kekuatan bagi kita karena kita terus hidup ini adalah peperangan secara rohani. Ya, peperangan secara rohani hidup kita bagaimana kita mau berbuat baik saja kadang hati kita berperang. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa tidak ada satu orang pun ya yang bisa menyelamatkan manusia karena manusia dikatakan tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan hidupnya menyeleweng, hidup tidak berguna, tidak ada berbuat kebaikan. Ya, sehingga apa? Kita dimampukan oleh Roh Kudus melakukannya. Ya. Melakukan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan setelah kita minta ampun kepadanya. Jadi setelah kita mohon minta ampun, doa pengampunan, maka tindak perbuatan kita setiap hari kita rubah sikap kita, diri kita. Mungkin yang dulunya suka tersinggung sekarang berubah. Tidak tersinggung lagi, malah tertawa. Mungkin yang dulunya suka emosi sekarang lebih baik lagi. Ya, menempatkan emosi pada tempatnya. Tidak semua orang dimarahin satu. Ini saja. Tujuannya apa? Memberi nasihat. Nasihat itu lebih baik. Jadi di sini kita belajar ya bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita lihat kejahatan di mana-mana. Kita lihat bencana ada di mana-mana. Tapi mari kita belajar tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita
sama-sama minta pengampunan Tuhan. Karena darah tubuh Yesus Kristus berlaku bagi semua orang yang mau menerima kasih karunia dari surga. Yang mau menerima. Dan ketika menerima, maka kita harus merubah sikap tingkah laku kita menjadi lebih baik lagi. Jangan dibilang tidak ada bedanya, berarti kita belum bertobat hati kita. Ya, jadi disitulah kita belajar. Mari kita meng-cross-check diri kita, karena firman Tuhan jelas katakan bahwa semua orang pada dasarnya sudah dosa yang menyelubungi hati pikiran manusia. Tapi firman Tuhan katakan kita dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita, atau dibenarkan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Kristus sendiri sudah menjadi contoh bagi kita. Kita melakukan firman Tuhan dan kebenarannya, merubah diri kita lebih baik lagi, dan yakin percaya yang tadinya kita berjalan di dalam gelap, maka akan tampaklah terang itu. Karena Tuhan mendengar doa-doa kita. Di pelayanan ini banyak yang kita doakan. Ada yang sakit, ada yang depresi, macam-macam penyakit orang. Ada yang karena tekanan hidup, ada yang karena okkultisme, kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi bersandarlah teguh kepada salib Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa melewati ini dan terus berdoa sampai Tuhan jawab. Amin. Terus berdoa sampai Tuhan jawab. Kalau sudah dijawab Tuhan, bagaimana? Terus berdoa, semakin tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan semakin nyata. Jangan sudah dijawab lalu selesai. Karena tugas manusia tidak pernah selesai. Tapi Tuhan Yesus melakukan tugasnya sampai selesai. Finishing di atas kayu salib. Karena setelah kematian Yesus Kristus ada apa? Kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu jelas diucapkan di firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.